Halo semuanya. Selamat siang. Dan apa kabar Anda semua? Kembali lagi dengan Anda di sini dan saya. Dan saya Brema. Di sini kami ingin membahas mengenai seputar tokoh arsitektur yang terkenal. Dan kami akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Datang dari seorang arsitek yang terkenal, yang pasti kita ketahui, yang bernama Eko Agus Prawoto. Dan beliau ini Iya, katanya dia hamil di luar nikah toko ya. Udah, oke udah nyambung. Sorry ya pemirsa, kayak gosip. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya, Brema dan Indah atas pembukaan yang hangat. Oke pemirsa, jadi saya sudah berada di lokasi di mana terletak narasumber kita yang berada di Jadi narasumber kita yaitu Bapak Luis dan Bapak Dio. Oke, Bapak Luis bisa diceritakan tentang bagaimana sih sosok Eko Prawoto tersebut? Baik, Eko Agus Prawoto adalah seorang arsitek Indonesia yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1958. Ia dikenal sebagai salah satu arsitek terkemuka yang berfokus pada penggunaan material alami dan kearifan lokal dalam setiap karyanya. Selain menjadi seorang arsitek, Eko Agus Prawoto juga dikenal sebagai seorang seniman, desainer, dan akademisi Indonesia yang dikenal karena kontribusinya dalam seni kontemporer, terutama dalam bidang seni rupa dan instalasi. Ia sering mengeksplorasi tema-tema sosial dan budaya dalam karyanya, menggabungkan elemen tradisional dan modern. Eko juga aktif dalam dunia pendidikan seni, berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda. Karyanya sering dipamerkan di berbagai galeri dan pameran, baik di dalam negeri maupun internasional, dan mendapatkan perhatian karena pendekatan inovatifnya terhadap medium dan isu-isu yang diangkat. Dalam banyak proyeknya, Eko memadukan elemen tradisional dengan desain modern. Bagi Eko, bambu bukan sekedar bahan bangunan, tetapi simbol kehidupan yang fleksibel dan adaptif. Sesuatu yang bisa bertahan dalam berbagai kondisi. Bambu bagi Eko juga adalah bahan yang tumbuh bersama masyarakat lokal dan melambangkan hubungan erat antara manusia dan lingkungan. Dalam mendesain bangunan, beliau memiliki ciri-ciri khusus pada rancangannya, yaitu setiap desain yang dirancang oleh beliau menerapkan aliran desain yang ekologis atau yang sering dikenal dengan eco-design. Baik dari segi penataan ruang, struktur, dan yang paling menonjol adalah elemen dekorasi yang tektonik atau penekanan struktur dari bentuk konstruksi yang digunakan. Selain ketiga hal tersebut, beliau juga memberikan kekuatan untuk mengkomunikasikan setiap karyanya agar dapat selaras dan lingkungan sekitarnya tanpa mengurangi keunikan dan kekhasan dari bangunan tersebut. Oke, kita sudah mendengar bagaimana biografi dari Eko Prawoto. Saya akan membahas Jadi, latar belakang pendidikan dari Eko Agus Prawoto ialah ia lulus dari Universitas Gadjah Mada sebagai sarjana arsitektur pada tahun 1982. Tahun 1993 lulus dari Berlitz Institute Amsterdam sebagai magister arsitektur. Sejak tahun 1985, ia menjadi dosen di Fakultas Arsitektur dan Desain di Universitas Kristen Duta Wacana. Pada tahun 2000 mendirikan studio desain yang bernama Eko Prawoto Architecture Workshop. Eko Prawoto banyak mengerjakan proyek skala kecil seperti rumah pribadi, galeri seni, atau fasilitas masyarakat. Dalam bekerja, Eko Prawoto selalu berusaha meningkatkan nilai lokalitas menjadi strategi desain untuk mengintegrasikan arsitektur dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Ia juga melakukan instalasi seni atau proyek seni komunitas.
Dalam dunia arsitektur, Eko Prawoto berpandangan arsitektur adalah sebuah perjalanan mencari keseimbangan baru di dunia yang terus berubah, dan arsitektur merupakan sarana untuk menjaga semangat kebersamaan masyarakat dan hidup selaras dengan alam. Oke pemirsa, kita akan menuju lokasi di mana narasumber ketiga kita atau narasumber terakhir kita berada. Untuk itu, jangan kemana-mana dulu, soalnya kita akan ada iklan untuk beberapa saat. Bercanda ya guys, soalnya syuting untuk iklan udah mepet, gak sempat karena nanti diburu deadline hari Senin. Oke, ayo kita. Baik pemirsa, saya sekarang berada bersama narasumber kita yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dengan Bapak Edi Anggara. Oke, Bapak Edi Anggara, bisa jelaskan Pak bagaimana ruang kerjasama Eko Prawoto? Baik, jadi Bapak Eko wafat pada tahun 2023 saat beliau menginjak usia 56 tahun. Tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Jakarta. Oke lah pemirsa, saya rasa itu saja tadi informasi-informasi penting tentang Eko Prawoto yang saya dapat dari beberapa narasumber kita. Untuk itu, Bapak Eko perlulah kita kenang jasa-jasanya dan karya-karyanya. Soalnya beliau adalah salah satu anak bangsa yang telah membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Untuk itu, Ya, terima kasih banyak kepada rekan Irfan atas informasinya. Setelah didengarkan, kita harus berubah juga ya. Pasti dong, ini dari datang pendidikannya aja, itu terasa. Kalau bukarnya sudah pasti ya perlu Iya dong. Ngomong-ngomong, kita berapaan menunjukkan karya. Iya juga, kalau begitu langsung kita deh ini karya. Nah, untuk contoh pertama dari karya arsitek Eko Prawoto ialah Gereja Kristen Indonesia atau GKI Sokaraja. Nah, Gereja Kristen Indonesia Sokaraja adalah salah satu karya arsitek Eko Prawoto yang merefleksikan perpaduan antara nilai spiritual, budaya lokal, dan prinsip keinginan dalam desain arsitektur. Desain ruangan ibadah di GKI Sokaraja ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan terbuka. Bisa dilihat teman-teman, desain gereja ini sederhana bukan, tetapi dia sangat menonjol, di mana garis-garis arsitektur bersih dan bentuk-bentuk geometris yang sederhana dengan detail yang presisi sehingga menunjukkan fungsionalitas. Namun tetap mengutamakan nilai estetika loh. Eko Prawoto ini merancang gereja dengan ruang yang luas dan terbuka, memungkinkan cahaya alami masuk dan memberikan kesan keterhubungan dengan alam, di mana penggunaan elemen bercahaya alami ini juga menciptakan kesan sakral dan kontemplatif yang dimana menambahkan pengalaman spiritual para jemaatnya. Dan gereja ini menggunakan ventilasi yang baik juga loh, dengan bukaan besar sehingga kemungkinan aliran udara alami yang masuk ke dalam gereja tersebut, yang dimana bisa mengurangi ketergantungan pada kepeningan udara. Gereja ini menggunakan struktur atap tinggi yang meruncing. Nah, teman-teman bisa lihat bukan atapnya cukup meruncing. Nah, atap yang runcing inilah mengingatkan kita pada salah satu bentuk rumah adat tradisional di Indonesia, seperti rumah adat Coklo yang berasal dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Contoh karya kedua Bapak Eko Agus Prawoto ialah Butet Ketaraja House. Rumah ini milik seorang seniman teater Indonesia yang terletak di Desa Kasihan, Bantul Selatan, Yogyakarta. Adalah contoh nyata dari bagaimana Pak Eko Prawoto menggabungkan bangunan dengan lingkungan alaminya. Eksterior rumah ini dapat dilihat bentuk massa yang tidak terkesan kaku dan monoton. Terlihat bahan-bahan yang digunakan pada fasad depan bangunan yang terlihat lebih soft dengan penggunaan bahan-bahan alami seperti penggunaan batu alam, bambu, dan beberapa penggunaan kayu-kayu. Mulai dari bagian depan bangunan, pagar pintu masuk didesain dengan penggunaan bahan lokal yaitu batu alam dan dikolaborasikan dengan bambu untuk memberikan
kesan ramah terhadap lingkungan dan kebudayaan sekitarnya. Di butik Kerajaan House ini, konsep keterbukaan ruangan sangat ditekankan dengan banyaknya jendela besar dan bukaan yang memungkinkan sinar matahari masuk ke seluruh bagian rumahnya. Ini tidak hanya mengurai kebutuhan akan kejayaan muatan, tetapi juga memberikan rasa keterhubungan dengan alam luar. Via Cafe, karya arsitek Eko Agus Prawoto, merupakan bangunan 2 lantai yang didominasi oleh penggunaan bambu sebagai material utama. Kafe ini dirancang dengan konsep yang mengutamakan kealamian dan kearifan lokal. Ciri-ciri Via Cafe yang pertama, material alami. Karena penggunaan bambu sebagai fasad dan interior memberikan kesan hangat dan alami, sekaligus mengurangi panas. Yang kedua, desain fleksibel. Struktur bangunan yang didominasi bambu memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penataan ruangan. Yang ketiga, kearifan lokal. Desain Via Cafe terinspirasi dari arsitektur tradisional Jawa, namun dengan sentuhan modern. Mengapa Via Cafe menarik? Yang pertama, estetika unik, yaitu perpaduan antara material alami dan desain modern menciptakan tampilan yang unik dan menarik. Yang kedua, nyaman dan bersahabat, di mana suasana kafe yang tenang dan alami membuat pengunjung merasa nyaman dan betah. Yang ketiga, inovasi arsitektur, yang dimana penggunaan bambu sebagai material utama merupakan sebuah inovasi dalam dunia arsitektur. Nah, Via Cafe tidak hanya sekedar tempat untuk menikmati minuman dan makanan, tetapi menjadi ruang untuk menghargai keindahan alam dan kearifan lokal. Karya-karyanya sangat bagus sih pemirsa. Pasti dong, pasti karya anak bangsa gitu loh. Masa sudah cara dan Saya terima kami, terima kasih dan selamat beraktivitas.